Manusia raksasa pernah berbagi dunia ini dengan kita. Ini adalah topik yang selalu diperbincangkan. Selain itu, ada pandangan lain yang mengatakan bahwa manusia raksasa itu tidak hanya eksis, tetapi juga menjelaskan tentang waktu dan tempat hilangnya mereka, kapan dan di mana. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan mengupas kembali sebuah topik lama ulasan baru. Ras raksasa yang pernah eksis. Suatu hari di bulan Agustus 1721, sebuah armada yang terdiri dari 3 perahu layar besar berlayar dari Amsterdam, Belanda. Komandan armada adalah Jacob Roggeveen. Jacob adalah seorang ahli navigasi asal Belanda. Tujuan dari petualangannya ini adalah untuk mencari tanah selatan yang legendaris sambil membuka rute pelayaran ke barat menuju pulau penghasilan rempah-rempah. Lokasinya jelas dan lebih mudah menemukannya, yaitu Pulau Maluku di Indonesia saat ini. Beda halnya dengan tanah selatan atau Terra Australis yang keberadaannya masih tanda tanya, karena menurut Wikipedia, Terra Australis Incognita dalam bahasa Latin adalah sebutan untuk tanah selatan yang tidak diketahui. Benua ini hanyalah khayalan karena ketidaktahuan dan digambar di berbagai peta Eropa pada abad ke-15 sampai ke-18. Menurut legenda saat itu, benua ini terletak di ujung selatan bumi dan kerap muncul pada abad pertengahan, tetapi belum pernah ditemukan oleh navigator di dunia nyata. Jadi ketika itu, Jacob memutuskan untuk mencari tahu tanah selatan ini. Namun sekarang, istilah Terra Australis menjadi sebuah sinonim untuk benua Australia. Teori keseimbangan tanah ini telah didokumentasikan sejak abad ke-5 di peta oleh Macrobius yang menggunakan istilah Australis di petanya. Pada 5 April 1722, pada minggu hari Paskah ketika itu, Jacob dan ABK-nya menemui badai besar, membuat kapal mereka terombang-ambing. Jacob melihat peta untuk menemukan tempat berlindung, tetapi peta menunjukkan daerah itu hanyalah sehamparan laut. Ketika putus asa, pelaut yang bertugas memantau sekeliling tiba-tiba melaporkan bahwa dari ujung teropongnya, dia sepertinya melihat sehamparan daratan. Mendengar itu, Jacob segera mengambil teropong dan berlari ke geladak, dan memang sepertinya ada sebuah pulau di depan matanya. Tanah ini terlihat seperti sebuah pulau. Jacob pun segera menuju ke pulau itu. Ketika kapal mendekati pulau itu, samar-samar Jacob melihat kepulan asap tipis. Mungkinkah ada manusia yang tinggal di pulau itu? Gumamnya dalam hati seakan bertanya. Sambil mendekati garis pantai pulau itu, armada Jacob dengan hati-hati mencermati terumbu karang. Sementara Jacob tampak was-was, khawatir jangan-jangan akan bertemu dengan manusia kanibal di pulau. Namun bagaimanapun, Jacob harus mendarat di pantai karena mereka membutuhkan air segar dan makanan. Mereka dengan hati-hati ke pantai dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Sederet patung batu besar setinggi sekitar 5 meter tampak berdiri kokoh di pulau itu. Ketika mereka terpaku melihat patung-patung raksasa itu, tampak puluhan penduduk pulau berjalan dari kejauhan. Sebagian besar perawakan penduduk pulau dan awak kapal Jacob hampir sama. Tetapi mereka terkejut ketika melihat 2 dari penduduk pulau itu berperawakan raksasa dan tampak mencolok. Raksasa itu tingginya sekitar 5 meter, dengan kulit putih, rambut coklat, dan telinga yang besar hingga mendekati bahu, sama seperti wujud pada patung batu tersebut. Para awak kapal yang terkejut dan takut segera mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka melihat raksasa itu memerintahkan penduduk pulau yang berperawakan pendek kecil yang tampak mangut-mangut patuh pada perintah sang raksasa. Untungnya,
lokasi kapal Yakub tidak langsung berada di dalam garis pandang penduduk pulau dan tidak terlihat oleh mereka. Setelah penduduk pulau pergi, Yakub dengan cepat memerintahkan para awaknya untuk mencari mata air. Setelah itu, Yakub CS segera pergi. Yakub menulis petualangannya ini ke dalam buku catatan. Karena Yakub menemukan pulau itu pada hari Paskah, dia menamakan pulau itu sebagai Pulau Paskah. Kemudian menyebut manusia raksasa itu sebagai The Henau Epe. Sementara penduduk pulau biasa disebut The Henau Mamoko. Patung batu besar yang ditemukan oleh Yakub sekarang disebut patung Moai atau batu wajah. Moai adalah batu monolit yang ditempatkan dalam posisi berdiri, seolah mengawasi lanskap pulau selama ribuan tahun. Keberadaan Moai menjadi bukti kecerdasan pelaut ulung yang mampu beradaptasi di pulau terpencil dengan sumber daya terbatas. Lebih dari 300 tahun kemudian, asal penduduk Pulau Paskah dan patung-patung batu raksasa itu pun sepenuhnya menjadi misteri terkait apakah ada manusia raksasa di Pulau Paskah. Apakah ini cerita yang ditulis di buku catatan Yakub itu nyata atau khayalan atau memang tak lebih dari karangan semata untuk mencari sensasi? Karena sudah terlalu lama, juga tidak ada saksi mata dan tidak meninggalkan catatan apapun di kapal untuk konfirmasi, sehingga hal ini pun menjadi teka-teki. Pulau Paskah saat ini adalah sebuah pulau milik Chili yang terletak di selatan Samudra Pasifik. Walaupun jaraknya 3.515 km sebelah barat Chili daratan, secara administratif ia termasuk dalam provinsi Valparaiso, Chili. Pulau Paskah berbentuk seperti segitiga. Daratan terdekat yang berpenghuni ialah Pulau Pitcairn yang jaraknya 2075 km sebelah barat. Luas Pulau Paskah sebesar 163,6 km persegi. Selama berabad-abad, para ilmuwan berusaha memecahkan misteri bagaimana patung-patung batu kolosal yang berada di Pulau Paskah, Polinesia dapat bergerak. Sebuah teori baru berhasil diuji cobakan, bagaimana patung yang diyakini penduduk setempat sebagai patung bernyawa ini bergerak. Para ilmuwan telah mengkaji beberapa pendapat di masa lalu, bagaimana patung ini dulunya diangkut. Ada yang berpendapat menggunakan kombinasi lagrol, tali, dan kereta luncur kayu. Arkeolog pun akhirnya menemukan teori baru bagaimana patung Moai dapat diangkut atau digerakkan ke lokasi. Yakni patung tersebut memang didesain agar mudah untuk dipindahkan dengan posisi yang tegak, digulirkan dengan menggunakan tali. Sebelumnya pada tahun 1986 juga pernah dilakukan uji coba. Caranya dengan mendorong patung Moai dengan berat 9 ton dengan gerakan maju ke depan, menjaga agar patung tetap berdiri tegak. Akan tetapi metode ini tidak berhasil karena ternyata dasar patung Moai mengalami kerusakan. Tim pun menghentikan uji cobanya. Setahun setelah itu, arkeolog AS Charles Love beserta tim berusaha memindahkan patung ini dengan menaruhnya di atas kayu luncur dan berhasil berpindah sejauh 45 meter dalam waktu 2 menit. Mungkin banyak yang penasaran bagaimana pulau terisolasi tersebut memiliki penduduk. Menurut legenda sekitar 1500 tahun lalu, Hotu Matua, seorang pemimpin berjiwa petualang dari Pulau Hiva di Polinesia, yang saat ini disebut Kepulauan Marquesas, mengajak rakyatnya ke Pulau Paskah. Hotu Matua dan kelompoknya telah menetap di pulau itu, hidup terpencil, jauh dari dunia selama beberapa generasi sebelum akhirnya penjajah Eropa datang. Dalam sejarah, tercatat kedatangan Hotu Matua pada tahun 1200-an dan Jacob Roggeveen 500 tahun kemudian membuat populasi di Pulau Paskah berkembang. Diketahui ada sekitar 10.000 orang yang menetap selama bertahun-tahun.
namun populasinya menurun menjadi sekitar 2.000 hingga 3.000 orang. Hal tersebut disebabkan adanya penggundulan hutan dan membuat tanah vulkanik terkena erosi, sehingga tingkat kesuburannya menurun. Jumlah populasi juga terus menurun setelah kedatangan orang-orang Eropa. Pertikaian antar kelompok sosial menyebabkan perumahan dibakar, sehingga menyebabkan kelaparan dan munculnya tunawisma. Selain itu, ada juga penggerbekan oleh pedagang budak Peru, wabah penyakit dan emigrasi, sehingga pada tahun 1877 hanya 111 orang yang tersisa di Pulau Paskah. Pada tahun 2020, tercatat ada sekitar 5.700 penghuni di pulau ini. Hingga saat ini, belum ada petunjuk nyata soal bagaimana patung-patung di Pulau Paskah diangkut, lantaran banyak patung yang sebagian terkubur dan yang paling berat mencapai 82 ton. Penghuni Pulau Paskah atau Rapa Nui mengukir patung batu besar tersebut untuk mewakili wajah leluhur mereka. Alasan mengapa patung-patung itu menghadap ke arah dalam adalah guna menunjukkan perlindungan satu sama lain. Sejumlah moai punya bentuk seperti topi di kepala, yang menurut teori merupakan simbol kekuasaan, dan yang lainnya mewakili rambut. Pada awalnya ada ribuan patung moai, tapi sebelum pulau ini dijadikan situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1995, banyak patung yang diambil oleh kolektor. Moai sendiri juga bisa ditemukan di sejumlah museum di seluruh dunia. Yang paling terkenal adalah Louvre di Paris, Prancis, dan British Museum di London, Inggris. Film dokumenter dari National Geographic berjudul Easter Island Unsolved banyak memberikan pelajaran tentang pentingnya melestarikan alam. Dokumenter yang dirilis tahun 2018 dan diputar di Disney Plus Hotstar ini membahas tentang tragedi yang terjadi di Pulau Paskah sehingga peradaban tersebut hancur. Kisah tragis berawal dari pembabatan hutan ini bisa terjadi di mana saja, di mana sudah diperingatkan oleh catatan sejarah. Dalam tayangan sepanjang 45 menit ini, penonton diajak menyelami bagaimana kondisi awal Pulau Paskah sebelum dan setelah puncak peradaban. Bagaimana pulau ini sempat dihuni 20.000 penduduk hingga kemudian hanya tersisa 111 penduduk pada tahun 1877. Film dokumenter ini memberikan gambaran Pulau Paskah pada masa kini, pada masa dulu dengan rekonstruksi dan fragmen, serta wawancara dengan para ahli. Para pakar yang terlibat diantaranya adalah arkeolog Claudio Cristino dan Torihan serta geologis Aurora Elmore. Seorang arkeolog yang pernah bekerja di Kepulauan Marquesas mengatakan, legenda setempat menyebutkan bahwa pernah ada sekelompok raksasa yang tinggal di sini. Mereka sangat kuat dan tinggi badan mereka 2,5 kali lipat dari orang biasa. Mereka mampu mengangkut batu besar di bahu dan berlari seperti terbang antar pegunungan. Meskipun para raksasa ini sangat kuat, temperamen mereka cukup lembut. Pemimpin mereka adalah seorang pasifis yang tegas. Oleh karena itu, banyak manusia biasa yang bergabung dengan raksasa untuk mencari perlindungan dan bantuan dari raksasa. Namun tak jarang di sekitar Kepulauan Marquesas, suku lain kerap datang melakukan provokasi dan memicu peperangan. Tetua raksasa sudah bosan dengan kehidupan ini. Ia berharap dapat menemukan tempat untuk menjalani kehidupan yang damai. Maka ia mengirim 7 penjelajah untuk mencarinya. Tak lama kemudian penjelajah kembali dan melaporkan bahwa ada sebuah pulau tak berpenghuni di barat, sebuah taman sentosa yang sekarang disebut Pulau Paskah. Kepala suku raksasa kemudian membawa sukunya dan beberapa manusia ke Pulau Paskah. Beberapa penjelajah mengatakan bahwa kerangka besar peninggalan raksasa masih dapat ditemukan di beberapa tempat di Kepulauan Marquesas. Apakah ini fakta dan latar belakang tentang raksasa di Pulau Paskah? Kepulauan Marquesas merupakan tempat di mana raksasa dan manusia pernah hidup bersama. Raksasa berperan sebagai raja
Untuk menghindari perang, para raksasa membawa manusia yang mengikuti mereka ke Pulau Paskah. Di sana mereka membuat patung Moai. Sampai pada abad ke-18, Yakub secara tidak sengaja menemukan rahasia di pulau terpencil ini. Selanjutnya, sekitar setengah abad kemudian, para raksasa dan sebagian penduduk pulau lenyap dalam semalam. Seketika kisah ini membangkitkan antusiasme orang-orang. Pertanyaan mereka hanya satu, mengapa para raksasa dan sebagian penduduk pulau kemudian menghilang secara kolektif dari Pulau Paskah? Mungkinkah karena merasakan kedatangan bangsa Eropa sehingga membuat para raksasa kembali menghilang dari dunia luar? Sementara itu, para ahli menghindari pembicaraan tentang raksasa. Mereka hanya memberikan satu jawaban atas hilangnya penduduk pulau, yaitu perang dan keruntuhan ekologis. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, suku-suku di sana mulai saling membunuh demi memperebutkan sumber daya untuk bertahan hidup. Bahkan karena kekurangan pangan, kelaparan dan kanibalisme terjadi setengah abad kemudian setelah Yakub tiada. Menurut salah satu mitos yang dipercaya di Pulau Paskah, sekitar 1500 tahun yang lalu, seorang Ariki, raja, bernama Hotu Matua atau orang tua yang agung, berlayar ke Pulau Paskah dengan perahu bercadik dari sebuah pulau Polinesia yang tidak diketahui bersama istri dan keluarga besarnya. Hotu Matua dan keluarganya mendarat di pantai Anakena, Pulau Paskah. Te Pito Te Hanua atau ujung negeri adalah nama awal pulau ini. Hotu Matua mungkin seorang pemimpin yang hebat, mencari pulau baru untuk dihuni rakyatnya, atau dia mungkin telah melarikan diri dari sebuah pulau di Pasifik yang sering terjadi perang antar kelompok. Penduduk pulau yang masih hidup tidak puas dengan Ariki yang dipuja mereka. Menurut mereka, Ariki bukan hanya tidak melindungi mereka, tetapi justru membawa bencana bagi mereka. Karena itulah, mereka merobohkan sebagian patung berhala itu, bahkan menghancurkan sebagiannya untuk melampiaskan amarah. Namun atas hipotesis ini, sekelompok ahli lain menggelengkan kepala dan menganggap hipotesis perang dan keruntuhan ekologis tidak dapat dipertahankan. Pasalnya, para arkeolog tidak menemukan bukti fisik adanya perang dan pembantaian di pulau tersebut. Tidak ada senjata yang layak kecuali alat pertanian. Senjata untuk membunuh burung memang ada, namun senjata berukuran besar seperti tombak dan pedang tidak ditemukan. Kerangka manusia yang ditemukan juga menunjukkan mereka mati karena sebab alamiah, tanpa ada bukti kekerasan dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Lalu bagaimana bisa terjadi perang? Setiap saat ada masalah yang tidak dapat dijelaskan. Teori intervensi peradaban luar bumi dilibatkan sebagai penjelasan. Penjelasan para ahli teori peradaban alien adalah mungkin ketika alien mengunjungi bumi, mereka membawa pergi para raksasa yang tersisa dari Pulau Paskah karena alasan tertentu, sambil membersihkan semua kerangka raksasa di Pulau Paskah. Itulah sebabnya para raksasa di Pulau Paskah hilang dalam semalam. Pandangan ini terdengar konyol, namun mereka bisa memberikan bukti tidak langsung. Para arkeolog menemukan patung bernama Tiki di Pulau Paskah. Ini adalah dewa tradisional yang dipuja oleh penduduk setempat. Tidak bisa dikatakan mirip alien, tetapi memang alien seutuhnya. Ini adalah wujud alien Grey di antara ras alien lainnya. Ia berkepala besar dan sepasang mata seperti kacamata renang saking besarnya. Banyak orang yang mencibir hanya dia membisu. Mungkinkah Pulau Paskah benar-benar menjadi tempat uji coba peradaban alien? Dugaan-dugaan ini, terlepas apakah mereka raksasa atau alien, kita tidak akan pernah bisa melihatnya dalam makalah arkeologi resmi. Tapi baik yang resmi atau liar, semua itu hanya berupa dugaan pihak luar. Lantas, apa yang dikatakan Rapa Nui, warga Pulau Paskah sebagai saksinya?
Apakah penghuni Pulau Paskah atau Rapa Nui meninggalkan tulisan? Mungkin ada, tapi tidak ada yang bisa menafsirkannya lagi. Rapa Nui tidak meninggalkan sejarah tertulis yang dapat diwariskan. Tidak lama setelah orang Eropa menemukan Pulau Paskah, para pedagang budak pun mengincar penduduk pulau tersebut. Pada akhir abad ke-19, penghapusan perbudakan menjadi tren umum peradaban dunia. Di bawah tekanan internasional, pemerintah Peru memerintahkan pedagang budak untuk mengembalikan sekitar 100 budak Rapa Nui yang masih berada di Peru ke Pulau Paskah. Sementara itu, sekelompok budak Rapa Nui yang malang yang baru meninggalkan gubuk mereka terjangkit penyakit cacar di kapal. Hanya 15 dari mereka yang kembali ke pulau hidup-hidup. Virus yang mereka bawa kemudian memusnahkan beberapa orang Rapa Nui yang tersisa di pulau itu menjadi hanya beberapa ratus orang saja. Entah apakah intervensi alien pernah terjadi, tapi yang pasti intervensi bangsa Eropa memang benar-benar pernah terjadi sehingga menyebabkan perubahan drastis pada populasi masyarakat Rapa Nui di pulau tersebut. Hal ini menyebabkan terputusnya warisan budaya lokal. Selain itu juga ada patahan dalam sejarah lisan. Di kalangan masyarakat Rapa Nui saat ini, legenda yang dilestarikan oleh nenek moyang mereka sudah tidak lagi utuh dan inkoherensi. Karena tidak ada buku sejarah yang diwariskan dan sejarah lisan juga terputus, sehingga tidak bisa direkonstruksi kembali sejarah awal Pulau Paskah. Sehingga kisah sang raksasa berubah dari ingatan yang dipercaya itu menjadi sebuah legenda, dan dari legenda menjadi mitos hingga akhirnya game over. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.